Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih menimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bermajlis ilmu, kita bisa menuntut ilmu agama, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema racun maksiat. Jadi maksiat itu memiliki racun, atau maksiat itu memiliki dampak negatif yang jika seorang hamba melakukan maksiat, tentu dia akan merasakan hukumannya. Dia akan merasakan dampak-dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, berbuat satu kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka telah ada dalam hatinya nukta-nukta hitam. Jika seorang hamba melakukan maksiat, muncullah nukta-nukta hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia segera beristighfar, segera bertaubat, maka nukta-nukta hitam tadi terhapus sehingga hatinya kembali bersih. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi jika dia kembali lagi melakukan maksiat, maka muncul lagi nukta-nukta hitam dalam hatinya. Dan jika dia terus melakukan maksiat tersebut, maka hitam legamlah hatinya karena banyaknya maksiat yang ia kerjakan. Para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa TV Al-Iman, hadis ini menggambarkan kepada kita betapa bahayanya dosa. Dosa yang kita kerjakan ini bisa menggelapkan hati kita. Maksiat yang kita kerjakan bisa menutup mata hati kita. Sekiranya di sana tidak ada dampak negatif lain dari maksiat kecuali satu saja, seandainya tidak ada dampak negatif dari maksiat kecuali satu saja, yaitu tenggelamnya atau gelapnya hati kita, niscaya itu sudah cukup menunjukkan bahaya dari maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta yang banyak, anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Dan salah satu hal yang mengotori hati, yang berbahaya ketika kita nanti menghadap Allah dalam kondisi memiliki hati yang kotor, salah satu penyebabnya kotornya hati adalah al-ma'siyah wadz-dzunub, yaitu maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini adalah dampak utama, dampak negatif yang utama dari maksiat, yaitu apa? Menggelapkan hati kita. Sekiranya di sana tidak ada dampak negatif lain kecuali dampak ini saja, yaitu gelapnya hati kita, niscaya cukup untuk membuat kita berhenti dari berbuat maksiat. Karena nanti ketika menghadap Allah, hati kita itulah modal kita. Kalau hati kita sudah kelam dan gelap gulita karena maksiat, celakalah kita. Karena orang yang selamat nanti adalah orang yang membawa hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa TV Al-Iman, ternyata dampak negatif dari maksiat tidak hanya sampai di situ. Di sana ada dampak-dampak jelek, dampak-dampak negatif yang lain yang kita harus waspada dan harus menghindari diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang pertama, di antara dampak negatif dari maksiat atau racunnya maksiat yang pertama adalah hirmanul ilm. Maksiat menjadikan seseorang terhalangi dari mendapatkan ilmu. Jadi orang kalau melakukan maksiat, dirinya akan terhalang dari ilmu agama. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, fa innal ilma nurun yakdifullah fil qalbi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang Allah tancapkan di hatinya orang yang beriman. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Sedangkan maksiat bisa memadamkan cahayanya ilmu. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah adalah seorang ulama besar. Beliau pernah berguru kepada ulama besar juga, yaitu Imam Malik. Jadi Imam Malik adalah salah satu di antara guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berangkat ke majelisnya Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Di majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i ini menjadi sosok teladan di kalangan murid-muridnya Imam Malik. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki hafalan yang luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i menghafal kitabnya Imam Malik. Sehingga hal ini membuat Imam Malik sangat terheran-heran dan sangat terkagum-kagum dengan kehebatan muridnya yang bernama Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika melihat kecerdasan dan kejeniusan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i dipanggil sama Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'asi. Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menancapkan dalam hatimu cahaya ilmu. Maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya ilmu itu dengan maksiat yang engkau perbuat. Ini adalah dampak negatif yang pertama dari maksiat. Maksiat menghalangi orang dari mendapat ilmu agama. Seorang menghafal Al-Quran, kemudian dia suka mendengarkan musik-musik,
hampir dipastikan hafalannya akan hilang karena dia bermaksiat kepada Allah. Sedangkan orang bermaksiat akan terhalangi mendapatkan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i pernah merasa hafalan beliau terganggu. Imam Syafi'i merasa hafalan beliau ada yang kurang tepat. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i meminta nasihat kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Maka Imam Syafi'i berkata kepada gurunya atau menceritakan ketika beliau datang ke gurunya minta nasihat. Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku telah mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi' memberikan wejangan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Jadi ini adalah dampak negatif yang pertama dari maksiat, bahwa maksiat bisa menghalangi seorang hamba untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini juga sebagai koreksi kepada kita selaku orang tua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memperhatikan putra-putrinya. Jika putra-putri kita sudah bermain dengan minuman keras, hampir dipastikan dia tidak akan menjadi anak yang berprestasi dalam pendidikannya maupun dalam kehidupannya. Karena orang yang bermaksiat, khirmanul ilm, dia akan terhalangi dari mendapatkan ilmu. Kalau sudah masih belajar, dia rokokan, na'udzubillah min dzalik, minuman keras, ditambah dengan obat-obat terlarang, maka pasti Allah haramkan ilmu bagi para pelaku maksiat seperti yang saya sebutkan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah dampak negatif yang pertama atau racun yang pertama dari perbuatan maksiat. Kemudian yang nomor 2, di antara dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat adalah hirmanur rizq. Seorang akan terhalangi mendapatkan rizki. Jadi yang nomor 2 ini, maksiat, dosa, itu bisa menghalangi datangnya rezeki. Maka hendaklah kita mengevaluasi diri kita ketika rumah tangga tidak harmonis, ketika usaha mengalami kerugian, ketika anak durhaka, maka periksalah, barangkali ada maksiat dan ada dosa yang kita kerjakan. Karena dampak negatif yang kedua dari perbuatan maksiat adalah hirmanur rizq. Seorang yang berbuat maksiat akan terhalangi mendapatkan rezeki. Hal itu sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari mendapatkan rizki karena dosa yang ia perbuat, karena maksiat yang ia lakukan. Maka jika kita menjumpai ekonomi kita menyusut, surut, jika kita menjumpai bahwa keuangan kita ini mengalami kesulitan, kita dirundung duka dengan kefakiran dan kemelaratan, sulit mendapatkan rezeki, maka hendaklah kita mengevaluasi diri kita. Bisa jadi itu karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kemudian yang nomor 3, di antara dampak negatif dari maksiat dan dosa adalah ta'siru umurihi alaihi. Allah akan menyulitkan hidupnya, menyulitkan urusan para pelaku maksiat. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan orang-orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan untuknya makhraja, jalan keluar dari keterpurukan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bertakwa, menghindari diri dari maksiat, Allah akan memberikan solusi dari keterburukan hidupnya, jalan keluar, nyaman dalam menjalani hidup. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang dia tidak menduga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, berarti kalau ada orang yang melakukan maksiat, ya, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan sulitkan kehidupannya. Allah akan sulitkan perkaranya. Allah jadikan sukar urusannya. Dan Allah tidak memberinya rezeki. Hendaklah kita berhati-hati dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah menata hidup kita, agar Allah memberikan solusi setiap kesedihan dan gundah gulana kita, dengan bertawakal, dengan bertakwa, meninggalkan maksiat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, dampak negatif dari perbuatan maksiat adalah maksiat menggelapkan hati, menggelapkan wajah, dan melemahkan jiwa, dan mengurangi harta. Saya ulangi, dampak negatif yang keempat dari maksiat dan dosa adalah sesungguhnya maksiat menggelapkan hati, menggelapkan wajah, melemahkan jiwa, mengurangi harta. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya dosa dan maksiat itu akan mempengaruhi wajah seseorang. Hilang keadaan yang berseri-seri dari wajahnya akan hilang. Wajahnya akan kelihatan wajah yang buram meskipun orangnya putih. Karena maksiat yang ia kerjakan. Karena tidak tersentuh dengan air wudu. Wa dzulmatan fil qabri, dan maksiat menyebabkan kegelapan di alam kubur. Wa dzulmatan fil qalbi, dan menyebabkan kegelapan dalam hati. Wa wahnan fil badani, melemahkan jasmani. Wa nuqsanan fil rizki, dan mengurangi rizki. Wa bughdatan fil qulubi, dan membuat marah, murka hati-hatinya makhluk yang ada di bumi. Jadi orang yang berbuat maksiat, menurut Abdullah bin Abbas, wajahnya akan suram, kuburannya akan gelap, hatinya akan hitam, jasadnya akan lemah, rezekinya akan berkurang, dan menjadikan makhluk-makhluk ini membenci dirinya karena maksiat yang dia lakukan. Makanya para ulama dahulu itu ketika mendapatkan musibah, mereka takut dan segera beristighfar, karena tidak datang musibah kecuali karena apa yang telah dia lakukan dari dosa dan maksiat. Ya, jadi ketika diri kita mengalami kemaksiatan, atau ketika diri kita mengalami kegelapan dalam hidup, ketidaktentraman dalam hidup, dipastikan itu adalah karena dosa yang kita lakukan. Maka dari itulah pernah saya sampaikan di sini bahwa Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh orang, "Wahai guru kami, sesungguhnya hujan tidak turun. Ya, desa-desa kami ini gersang, apa yang harus aku lakukan?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Pulanglah dan perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah." Datang orang berikutnya, "Wahai guru kami dirundung duka, kami ditimpa kemalangan, kemelaratan, kemiskinan, dan berkurangnya harta." Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Pulanglah dan perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala."
Datanglah orang yang ketiga, wahai guru kami, sesungguhnya Allah menguji kami dengan belum menganugerahkan kepada kami anak keturunan, sedangkan usia kami sudah tua. Kami menginginkan seorang anak yang nanti akan merawat kami ketika tua renta. Tolong berikan wasiatmu agar Allah menganugerahkan kepada kami anak yang soleh. Maka Hasan al-Basri mengatakan, pulanglah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, memperbaiki hubunganmu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah orang yang keempat mengatakan bahwa mereka gagal panen, tumbuh-tumbuhan mereka tidak berbuah. Maka Hasan al-Basri mengatakan, pulanglah, beristighfarlah, perbanyak ampunan kepada Allah, perbagusi hubunganmu sama Allah. Hal itu membuat murid-muridnya Hasan al-Basri bertanya-tanya, wahai guru, telah datang kepadamu 4 orang dengan membawa permasalahan hidup yang berbeda-beda, tetapi kenapa solusinya kok cuma satu, yaitu disuruh beristighfar, bertaubat, memohon ampunan. Wasiatnya Hasan al-Basri ini menunjukkan tidaklah hujan ditahan dari turunnya, tidaklah terjadi seorang yang belum dianugerahi anak, terjadinya kemelaratan, ketimpangan, gagal panen, usaha bangkrut. Tidaklah itu semua terjadi kecuali karena dosa yang ia lakukan. Maka wasiatnya Imam Hasan al-Basri adalah pulanglah, istighfarlah, perbanyaklah ampunan, memohon ampunan kepada Allah, dan perbaiki hubunganmu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesulitan hidup itu bermula dari jauhnya kita dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang nomor 5, mengapa kita harus menghindari maksiat, atau dengan kata lain, apa dampak negatif dari maksiat yang nomor 5? Jawabannya adalah annal ma'asi tazra'u amthalaha wa tuwallid ba'daha ba'dha. Sesungguhnya maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Jadi tidak ada maksiat berdiri sendiri, itu tidak ada para jamaah. Terjadinya maksiat karena ada maksiat lain yang mendukungnya. Jadi kalau kita melakukan satu maksiat, itu artinya bukan satu maksiat, tapi beberapa maksiat. Karena maksiat ini terjadi, tidaklah terjadi kecuali didukung oleh maksiat yang lain. Al-maksiyatu tuwallid ba'duha ba'd. Maksiat itu melahirkan maksiat yang lain. Seorang yang berzina, misal, na'udzubillah min dzalik, dosanya tidak cukup berzina saja, rentetannya banyak. Karena satu maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Seorang berzina, maksiat, pasti nanti maksiat yang satu ini tidak akan terjadi kecuali didukung maksiat yang lain. Dia bohong sama istri, membohongi anaknya, menelantarkan anaknya, dia merusak rumah tangga orang. Jadi satu dosa tidak akan terjadi kecuali didukung dosa-dosa yang lain. Jadi maksiat itu tidak terjadi kecuali karena adanya maksiat-maksiat yang lain yang mendukung. Jadi maksiat itu bisa melahirkan maksiat yang lain. Kalau kita melakukan satu maksiat, artinya 2, 3, 4 maksiat yang sudah kita lakukan. Karena maksiat tadi nggak akan terjadi kecuali karena ada maksiat yang mendukungnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang nomor 6 adalah innaha madadun minal insani yamuddu bi aduwwahu lahu. Maksiat itu adalah seperti senjata yang diberikan seorang pelaku maksiat kepada musuhnya untuk menghantam dirinya. Jadi kalau kita bermaksiat, itu sama dengan kita memberikan musuh kita senjata untuk membunuh diri kita. Kenapa orang-orang itu mendolimi kita? Karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Gambaran mudahnya seperti ini ya. Gambaran mudahnya seperti ini. Seorang politikus misalnya. Politikus ini biasanya banyak musuhnya. Kalau sampai dia melakukan maksiat atau dosa
Nah, dosa yang dia lakukan ini seperti memberikan senjata kepada musuhnya. Dan itu benar. Ya, kalau kita melakukan maksiat seperti kita ini ngasih senjata kepada musuh kita untuk menghantam diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum berangkat pasukan perang kaum mujahid fisabilillah, berperang melawan orang-orang Romawi, Umar bin Khattab berkata, yang aku takutkan bukanlah musuh-musuh kalian, tetapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Kalian dimenangkan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuhmu. Kalau sekiranya kamu melakukan maksiat juga, maka musuhmu lebih berat dimenangkan oleh Allah karena senjatanya lebih lengkap, ya, pasukannya lebih banyak. Jadi kalau kita berbuat maksiat, sama dengan kita memberi senjata kepada musuh kita untuk menghantam diri kita. Makanya saya ulangi, Umar bin Khattab mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, kepada komandan perang, Umar bin Khattab mengatakan, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Karena kalian ditolong oleh Allah, itu karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Tapi kalau kalian melakukan maksiat juga, maka musuh kalian lebih berhak untuk menang karena senjatanya mereka lebih banyak, tentara mereka lebih kuat, lebih kuat dan senjatanya lebih lengkap. Maka minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian berdoa kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Karena maksiat kalau kita lakukan sama dengan kita memberikan senjata kepada musuh kita untuk menghantam diri kita. Wal'iyadzubillah. Para jamaah, itulah poin-poin penting yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih di sini ada 6 poin racun-racun ibadah racun-racun maksiat atau racun-racun dosa. Ya, secara umum yang paling urgent dan yang paling penting, dampak negatif dari maksiat adalah gelapnya hati kita. Sedangkan Allah berkata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta, benda, anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lah, maksiat itu menggelapkan hati. Seandainya maksiat tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, yaitu gelapnya hati kita, niscaya itu sudah membuat celaka kita di akhirat. Ternyata selain dampak pertama tadi, masih ada 6 dampak yang lain. Yang pertama, dampak negatif dari maksiat adalah khirmanul ilm. Seorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu karena maksiat yang dia kerjakan. Yang kedua, hirmanul rizq. Seorang akan mendapatkan rintangan dalam rezeki. Seorang akan dihalangi mendapatkan rezeki karena maksiat yang ia kerjakan. Yang nomor 3, ta'siru umurihi. Allah akan menyulitkan perkara dan urusan orang-orang yang ahli maksiat. Yang nomor 4, maksiat itu menjadikan buram dalam wajah, kegelapan dalam kubur, kemudian lemah dalam jasad, dan juga mengurangi rezeki dan membuat benci makhluk yang ada di bumi. Kemudian yang nomor 5, bahwa maksiat itu bisa melahirkan maksiat yang lain, dan tidaklah terjadi maksiat kecuali ditopang dengan adanya maksiat yang lain. Kemudian yang terakhir tadi, yaitu sesungguhnya maksiat yang kita lakukan, kalau kita melakukan maksiat, itu seperti kita memberi senjata untuk musuh kita dalam rangka menghantam diri kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.